Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidatin Amrullah dari semester 6 dengan NIM 204104040015. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian politik, negara, dan kekuasaan. Kemudian akan saya terangkan juga bersama dengan negara-negara yang ada di Jawa atau kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jawa. Oke, yang pertama ini politik. Politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Aristoteles dan Plato ini menganggap politik ini adalah sebuah usaha untuk mencapai masyarakat politik yang hebat. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan zoon politikon, yang kemudian terus berkembang menjadi polites atau warga negara, politeia atau hal-hal yang berhubungan dengan negara, politika pemerintahan negara, lalu terakhir menjadi politikos atau kewarganegaraan. Kemudian lebih lanjut, Miriam Budiarjo menyampaikan bahwa politik ini merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian politik ini adalah segala sesuatu atau segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui sistem politik dan menyangkut sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam negara tersebut. Nah, kemudian catatan tentang politik ini di Indonesia sendiri atau di Nusantara ini, salah satunya saya catat dalam kitab Negara Kertagama karangan Purba Panca. Di sini beliau mencatat tentang bagaimana kehidupan politik, sosial, budaya pada zaman Majapahit. Nah, kemudian di sini bagaimana kita mengetahui catatan tersebut itu mengandung unsur politik. Maka di Negara Kertagama ini bisa kita lihat di bagian punya bukunya ini, di sini dipupuh ke 44 adanya perebutan tahta antara Jayakatwang dan Raden Wijaya ketika Raden Wijaya berhasil menaklukkan Jayakatwang yang dulu juga menghancurkan Singosari, kerajaan dari ayah mertuanya. Kemudian pernikahan putri-putri Kartanegara dengan Raden Wijaya, dan kemudian penobatan anaknya Raden Wijaya ini di pupuh ke-47. Jayanegara ditobatkan sebagai Raja Kediri atau yang bisa disebut adipati lah kelasnya itu, karena masih menjadi negara bawahan Majapahit. Kemudian pengangkatan Jayanegara sebagai raja, pengangkatan Dipuwana sebagai raja juga. Bisa dibedakan di sini ada banyak hal yang membedakan tentang catatan-catatan yang memuat tentang politik atau hanya sekedar sosial budaya atau hanya menyangkut tentang kehidupan hayam wuruk saja, karena memang judulnya di sini emang lebih fokus ke hayam wuruk. Nah, kemudian kita beralih ke negara. Pengertian dari negara itu sendiri adalah sebuah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara ini adalah sebuah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menentukan gejala-gejala dalam masyarakat. Nah, sederhananya memang adalah sebuah organisasi untuk mengatur bagaimana sistem pemerintahan, sistem sosial masyarakat yang ada di dalam sebuah wilayah tersebut. Nah, kemudian sifat-sifat negara ini adalah satu, memaksa agar jelas hukumnya ini diperhatikan secara baik oleh masyarakat yang ada di sana dengan tertib dan mencegah timbulnya hal-hal anarki. Kemudian memonopoli. Negara ini mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam hal ini negara menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu di dalam suatu negara ini harus dipegang teguh. Kemudian sifat mencakup segala hal, semua peraturan perundang-undangan atau hukum, misalnya harus membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan unsur negara di sini ada wilayah, jelas karena tidak mungkin negara berdiri tanpa sebuah wilayah. Kemudian penduduk, karena negara juga harus memiliki penduduk atau masyarakat. Pemerintah ini jelas karena tidak mungkin sebuah negara ini
berdiri tanpa adanya sistem atau pemerintahan, atau mereka yang mengatur tentang negara tersebut. Kemudian ada kedaulatan. Kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi atau wewenang yang digunakan untuk membuat undang-undang, hukum dengan semua cara atau dalam tanda kutip paksaan tanpa terkecuali dalam lingkup negara tersebut. Maka salah satu contoh ketatanegaraan yang ada di Indonesia ini adalah mencakup tentang ketatanegaraan Demak yang merupakan salah satu negara yang ada di tanah Jawa. Di sini jelas bagaimana sistem politik yang susun di dalam kesultanan ini adalah tentang politik Islam, dan memang lebih mengarah ke syariat Islam, karena kesultanan Demak ini memang kerajaan atau negara yang berbentuk Islam, karena pendirinya memang Raden Fata dan Wayawada Songo saat itu. Kemudian ada kekuasaan. Kekuasaan ini adalah merupakan sebuah sistem dominasi yang dapat bergerak bebas dari sistem dominasi satu ke dominasi lainnya. Nah, pengertian kekuasaan di sini ini bukan hanya tentang wilayah, melainkan sebuah pengaruh yang dimana pengaruh itu atau hal tersebut bisa bergerak secara luas, bahkan di luar batas wilayah. Semisal begini contohnya, ketika Islam datang ke tanah Jawa, saat itu politik Islam masihlah belum kuat, atau bisa dikatakan masih belum memiliki kekuatan politik secara resmi. Bahkan kekuatan politik Islam secara resmi itu ada pada abad 16 ketika Kesultanan Demak berdiri. Nah, tapi pengaruh Islam ini bisa menyebar luas bahkan ke Keraton Majapahit sendiri, yang notabene merupakan negara dengan negara yang berpaham Hindu gitu, Buddha gitu kan. Maka dari ini bisa dijadikan sebagai contoh bahwa kekuasaan ini itu bisa berpengaruh atau mendominasi lebih ketika saat itu masa-masa senjata Majapahit, ketika Islam benar-benar masuk ke berbagai pelosok tanah Jawa, bahkan ke keraton itu sendiri yang notabene merupakan pusat dari politik Hindu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengertian politik negara dan kekuasaan yang kemudian dihubungkan dengan dinamika kerajaan-kerajaan di tanah Jawa atau negara-negara di tanah Jawa sebelum adanya Indonesia. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.